Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, beliau Bapak Haji Ahmad Sultani SPD MPD. Yang saya hormati para jajaran guru, staf, karyawan Matika Kebumen, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh siswa-siswi Matika Kebumen dari kelas 10, 11, 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kultum kali ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jadi untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Untuk itu kita pelajari dulu pengertiannya puasa itu apa. Nah, puasa adalah menahan dari makanan, minuman, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa tersebut. Nah, puasa Ramadan berarti itu puasa yang dilakukan selama 29 sampai 30 hari pada bulan Ramadan. Untuk harinya itu tergantung berapa derajat bulan terlihat. Jadi ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Seperti hal-hal yang terjadi pada saat kita puasa di awal Ramadan. Nah, lanjut ke syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Jadi untuk orang-orang non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus yang kedua itu balik, yang artinya itu cukup umur. Jadi untuk laki-laki cukup umurnya itu pada saat waktu sudah mimpi basah, sedangkan yang perempuan itu sudah haid atau menstruasi. Yang ketiga itu mampu. Nah, jika seseorang merasa tidak mampu, jadi jangan maksudnya itu jangan dipaksa untuk berpuasa. Seperti anak kecil, jika belum mampu, jangan dipaksa untuk berpuasa. Boleh berpuasa, tapi setengah hari saja, seperti yang kita lakukan waktu kecil. Terus, yang keempat itu berakal. Jadi, orang yang gila, orang yang minum-minuman keras, mabuk, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi, orang yang tidak berpuasa, semuanya wajib membayar fidyah ataupun qadha, tergantung alasan apa yang mereka perbuat sehingga mereka tidak diwajibkan puasa. Lanjut ke syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang-orang yang non-muslim yang ngomongnya puasa Ramadan tapi mereka bukan Islam, maka puasa mereka tidak dihitung dalam agama Islam ini. Jadi sebelum mereka masuk Islam, mereka puasanya belum dihitung. Terus yang kedua itu tidak haid dan tidak nifas. Jadi untuk para wanita yang haid atau nifas, maka puasanya itu tidak sah. Terus yang ketiga itu mumayyiz, artinya dapat membedakan yang hak dan yang batil. Nah, terus yang keempat itu di waktu puasa. Jadi semisal kalau kalian puasa waktunya dari terbenam matahari sampai fajar, maka puasa kalian tidak sah karena itu di luar waktu kalian untuk berpuasa, bukan waktunya bahasanya. Oke, sekarang kita masuk ke rukun puasa. Jadi untuk rukun puasa itu ada 2 unsur. Yang pertama itu niat. Untuk niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wa itu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadi sanati fardalillahi ta'ala. Nah, niatnya itu dibacakan pada waktu setelah tarawih. Kalau enggak itu pada saat waktu sahur. Jadi untuk 1 kali niat, 1 kali puasa. Nah, yang kedua itu menahan lapar. Bukan hanya lapar, tapi minum juga dan segala suatu perbuatan yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan seksual, terus mabuk dan lain sebagainya. Jadi harus menghindari hal-hal yang bisa membuat kita membatalkan puasa. Nah, setelah itu kita masuk ke hikmah puasa. Hikmah puasa yang saya kumpulkan itu ada 4. Yang pertama itu menjaga solidaritas sesama manusia. Jadi dalam berpuasa itu kita sesama manusia kadang kita bisa membuat takjil untuk orang-orang yang di jalan. Nah, itu termasuk untuk menjaga solidaritas sesama manusia. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu
menjadi ladang amal. Nah, pada saat bulan puasa ini kan kita banyak amalan seperti salat tarawih, terus tadarus Al-Quran, nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi ladang pahala kita, karena pada saat bulan puasa seluruh pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu mensyukuri nikmat Allah. Jadi pada saat waktu kita berpuasa, pasti kita waktu siang itu, waktu pagi, waktu sore rasanya lama banget. Nah, ketika waktu maghrib mau makanan apapun itu, selama kita makan untuk buka, maka rasanya akan nikmat sekali, karena kita pada saat itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat itu menjaga kita dari perilaku tercela. Di bulan Ramadan ini biasanya manusia-manusia atau umat muslim ada dinding yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan tercela. Karena pada saat waktu puasa ini berbohong itu tidak baik, dapat dosa. Apalagi berbuat yang buruk-buruk. Jadinya dalam berpuasa, terutama puasa Ramadan, segala perbuatan tercela itu lebih diminimalisir oleh umat muslim, seperti itu. Jadi sekian untuk kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.